yang belum tuntas ya, Mas Belum, Boyamin? ini kan yang swasta belum dijadikan tersangka sama sekali. Apakah ini kan nasib... masih Pertamina dan anak perusahaan Pertamina, oknum-oknumnya Nah, gitu malah. Bang Saud, insting. Kenapa Bang Saud? Insting sebagai mantan wakil ketua KPK ya, melihat 9 orang sudah dijadikan tersangka. Akan berhenti di sini atau kejaksaan akan berani sampai ke akar-akar lebih besar-besar lagi? Ya itu makanya kan kemarin kenapa 7 orang ini beberapa bertanya kepada saya, katanya itu strategi makan bubur panas. Apa tuh maksudnya makan bubur panas? Dari ya, pinggiran? artinya yang pinggir-pinggir dulu, kalau ke tengah kan panasan gitu kan. Padahal ini sebenarnya strategi bubur basi sebenarnya. Oh. Karena apa? Karena kita kan sudah pengalaman di BTS, ya kan? BTS itu kan saya menggambar benar itu. Bagaimana peranan yang katakanlah dari auditornya, bahkan itu kan auditor top manajemennya di BPK waktu itu. Terus kemudian pihak-pihak yang terkait. Yang Mbak Bibit bilang tadi itu memang ini yang kita menjaga supaya niatnya Pak Prabowo itu bubur itu tetap diselesaikan dengan baik dan sampai ke tengahnya gitu. Jangan membiarkan itu menjadi dingin kan menjadi basi. Banyak case-nya yang begitu. Ambil contoh yang ketika saya masih di KPK itu kan ada yang kasusnya terkait dengan Petral. Petral itu udah kemarin ada di media katanya buktinya kurang dan beberapa masih di Singapura. Kalau menurut audit yang saya baca ketika itu audit dari auditor dari luar ya gitu ya, yang menunjukkan bahwa itu kita nggak ada keraguan bahwa dalam proses lelangnya pun jadi bermasalah. Ketika proses lelang bermasalah pasti ada sesuatu. Dan itu ketika itu kita karena itu saya ingat bulan 11 tahun 2011 kita udah mentersangkakan BI ya, namanya BI ya. Yang itu memang dia udah jelas terimanya berapa. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi yang mau dicari bukti? Masa kita berani mentersangkakan orang terus bukti kurang gitu loh. Sampai hari ini orang itu belum diadilin. Sudah saya daftarkan pra peradilan kemarin Senin, minggu depan mestinya mulai sidang pertama untuk Petral. Pak Saud jadi saksi ahli deh nanti deh. Untuk membahas ini. Ini kong kali kong tapi untuk hal yang baik ya. Saya malah ditanya orang, bagaimana Pak Saud kok bisa menunjukkan Kordamenta yang mengaudit itu waktu itu. Mas Boyamin ini ingat ya, rame itu kan. Dan kita pontang-panting benar mencari itu. Dan sekarang sudah itu terjadi, makanya tadi kan Kang Asep bilang tadi alma mater saya gimana gitu kan. Ya kalau kembali ke Mas Boyamin, dia kan nuntut diperpukan itu tadi. Kalau saya bilang perpu pertamanya undang-undang KPK dulu, Pak Prabowo. Iya. Kenapa? Iya. Biang keroknya karena revisi undang-undang KPK itu. Jadi iya ada pelemahan pemberantasan korupsi. Pura-pura nggak tahu nih, gue pulang nih. Saya harus bukan pura-pura ya, saya harus belaga tidak tahu. Narasumber harus nanya. Karena harus bertanya kepada narasumber yang menjawab. Atas 19 loh, dikurangi 1 jadi 8. Oke, jadi justru kalau mau diperpu, undang-undang KPK-nya duluan. Yes. Atau mungkin paralel deh. Hari yang sama biar keren nih Pak Prabowo nih. Pak Presiden nih dengar kalau Pak Prabowo nonton nih. Bikin perpu KPK sama yang tadi itu perampasan aset. Saya yakin cita-cita Pak Presiden untuk mencapai ekonomi tumbuh 8% bisa tercapai. Karena kita akan dengan KPK kembali kita pompa supaya indeks persepsi korupsinya 60. Kan sekarang masih 37. Masa di Jawa Timur Leste Pak Presiden? Nah, semoga didengar ya, Bang ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.